Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Semuanya atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai harinya hari Sabtu sampai batas waktu hari Rabu. Kalau tanggalnya ya tanggal 13 sampai batas waktu tanggal 17 ya. Bisa dikatakan 5 hari ke depan. Tentunya masih di bulan Januari tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan suatu tema ataupun mengambil suatu tema ya. Saya akan membongkar ya dari 12 show. Ingat ya, sekali lagi saya akan membongkar dari 12 show, cuman saya mengambil 6 energi show yang terkuat. Jadi bisa dikatakan 12 show ini nanti saya akan deteksi energi getaran power, cuman saya mengambil 6 yang terkuat ya. Nantinya saya akan membongkar jadi 6 show itu ya, akan ada suatu keresekian apa ya di balik 6 show tersebut ya. Contohnya bisa saja nanti kalian akan mendapatkan keresekian ya dalam arti khusus maupun universal. Ingat sobat ya, di sini letak poinnya. Bisa saja dalam arti khusus ataupun universal. Nah, ketika kalian bingung bagaimana sih maksudnya rezeki secara khusus ataupun universal, nah, perlu saya jelaskan sobat ya. Kalau saya mengatakan adanya suatu rezeki yang khusus, itu bisa berupa uang ataupun materi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu yang khusus. Kalau saya mengatakan nanti rezekinya itu akan akan dapat yang universal, artinya apa? Artinya luas. Bisa kesehatan akan membaik, bisa asmara akan membaik, bisa pekerjaan akan membaik, bisa keuangan akan membaik dan lain-lain. Itu kan pengertian rezeki secara universal. Nah, jadi mohon dibedakan sobat ya. Nanti nggak tahu sio mana yang akan mendapatkan rezeki secara khusus ataupun secara universal ya, ataupun bisa mengena dua-duanya, mendapatkan yang rezeki khusus maupun juga mendapatkan yang rezeki universal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti seperti apakah ya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir ya, sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, ya juga bersifat general reading sobat. Artinya energinya itu luas, mengajak saya nggak tahu nama kalian. Yang jelas kali ini yang saya tembak show kalian ya. Ya, jadi ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih karena ini kan luas. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Nah, aminkan karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ataupun keakuratan ataupun kalian menginginkan jawaban yang tepat, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang bisa saya fokuskan sehingga kalian yang konsul secara secara pribadi ataupun secara privat akan mendapatkan jawaban yang benar-benar lebih akurat karena sudah banyak sekali yang mendapatkan jawaban yang akurat. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, biar tidak berlama-lama seperti biasa saya akan menarik dulu seputar clue-nya dulu ya. Ingat ya, ketika clue-nya ini cocok ya jadikan sebagai patokan aja ya. Nah, sama ketika sio kalian juga keluar ya malah makin bagus, jadikan sebagai patokan. Itu ya. Oke, saya menarik energi kalian dulu secara clue ya.
Oke sobat ya, alhamdulillah ya, saya sudah menarik 6 shio ya. Ini saya bacakan untuk clue-nya dulu. Ya. Untuk clue yang pertama, di sini muncul petunjuk 8 cup ya itu ya. Ini ada 8 cup sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang. Ini kalau saya tangkap ya secara energi kartu ya, bisa dikatakan apa ya? Nanti orang ini ataupun shio ini ya nantinya ini kelihatannya kalian sedang mengalami sebuah kekecewaan ini. Nggak tahu orangnya siapa ini ya. Yang jelas banyak energi yang masuk ya. Dan nanti siapa siapa juga shio-nya. Kita kan sama-sama belum tahu. Ya, saya bacakan clue-nya dulu ya. Ini muncul petunjuk 8 cup. Artinya orang ini sering adanya suatu kekecewaan sobat. Yang saya maksud begini, ketika mungkin dia adanya suatu perencanaan ya dulu ataupun kemarin itu sempat bagus ya. Nah, ini kelihatannya apa ya, di banyak faktor gitu loh. Entah yang masalah asmara, entah kesehatan ya, entah pekerjaannya, entah keuangannya. Itu dulu ada suatu rencana dan itu sudah berjalan bagus, sobat. Dalam arti kesulitan 4 faktor yang sudah saya sebutkan tadi itu hampir hampir minim lah ataupun hampir sedikit mengalami sebuah permasalahan, mengalami sebuah problem ya. Jadi bisa dikatakan lebih besar ataupun lebih banyak keberuntungannya. Nah, di 4 faktor. Entah kenapa ya tiba-tiba seiring berjalannya waktu orang ini ataupun shio ini merasakan suatu apa ya, merasakan suatu seperti pergantian gitu loh. Ya. Jadi ingat ya, jadi tiba-tiba seiring berjalannya waktu dia seperti merasakan sebuah pergantian gitu. Mungkin yang dia rasakan kok tidak selancar dulu, kok tidak sebaik kok tidak sebaik dulu ya. Apa yang saya rasakan itu lebih menguntungkan daripada yang sekarang. Nah, makanya orang ini seakan-akan meninggalkan sobat. Dalam arti meninggalkan itu ya mungkin dia di sini ingin memperbaiki lah ataupun ingin ataupun ingin menyusun rencana-rencana baru gitu loh. Dalam arti dengan harapan dia akan menemukan sebuah kestabilan yang pernah dia rasakan dulu. Kira-kira seperti itu ya kalau saya menangkap secara energi kartu orang ini ataupun shio ini. Jadi sering adanya suatu kegagalan di akhir-akhir ini beda sama yang dulu ataupun kemarin sering menemukan sebuah kemujuran lah. Kalau sekarang sering menemukan sebuah kegagalan, kekecewaan, kesedihan. Nah, makanya orang ini meninggalkan dan berusaha untuk mungkin mencari jalan ya untuk bisa memperbaiki agar lebih stabil lagi. Kira-kira di situ ya. Ingat sobat ya, kalau masalah permasalahan itu ya tetap ya tergantung dari kalian. Kalian itu sedang ada masalah apa, yang jelas seperti yang saya katakan tadi, ini kelihatannya memikirkan 4 faktor gitu loh. Jadi jangan salah paham. Contoh misalkan misalkan nih sio apa ya, sio ayam ya. Katakanlah sio ayam itu keluar. Nah, ya tidak semuanya sio ayam ini terkena 4 faktor gitu loh. Bisa saja sama-sama mempunyai sio ayam, mungkin ada yang apa ya, ada yang terkena masalah di seputar pekerjaannya, di asmaranya, di kesehatannya, di keuangannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, juga bisa saja yang memiliki sio ayam ini terkena keempat-empatnya. Nah, semoga bisa dipahami sobat ya. Jadi tidak mesti apa ya, semuanya mengenai empat-empatnya, tidak seperti itu. Ini nanti biasanya nggak menjelaskan lagi, ini nanti berlaku buat sio yang lainnya. Ya. Untuk memahaminya seperti itu sobat ya, biar tidak terjadi salah untuk memahami ya sekali lagi ya. Jadi tergantung kesulitan apa kalian sendiri-sendiri meskipun sama-sama mempunyai sio ayam. Jadi tergantung kesulitannya sendiri masing-masing ya. Semoga akan menemukan sebuah keresekian baik itu secara khusus maupun secara universal. Oke, ya, sekarang saya akan langsung menarik untuk masalah sionya ya.
Ya, kita lihat, silakan berdoa semoga ini akan menjadi show kalian. Kita lihat untuk clue yang pertama. Ini selamat ya. Show yang yang beruntung kali ini yang keluar shio goat ya. Sekali lagi, shio goat ini bisa diartikan shio kambing ya, goat ya. Selamat kalian yang mempunyai shio kambing, semoga akan mendapatkan sebuah kerezekian. Tetapi kalau saya menangkap ya, sekali lagi saya menangkap di sini, ini kelihatannya shio goat akan mendapatkan kerezekian secara universal. Ingat ya, kalian mendapatkan secara universal ya, seperti itu. Oke, kita lihat untuk clue yang kedua. Di sini muncul petunjuk 5 pedang ya. Itu ada 5 pedang, 3 orang ya. Terus jumlah pedangnya ini ada 5 itu ya. Ini kalau saya tangkap ya, secara energi kartu ya, bisa dikatakan orang ini selalu adanya suatu suatu permasalahan ya, suatu konflik, dan itu memang benar-benar bukan alami gitu loh. Jadi benar-benar bukan mutlak dari kesalahan dia sendiri. Nggak tahu ini energinya siapa yang ngetarik ya, ataupun sio apakah ini, kita sama-sama nggak tahu. Yang jelas clue-nya mengatakan orang ini sering adanya suatu permasalahan ataupun sebuah problem, dan itu bukan alami. Artinya yaitu tadi, bukan bukan terjadi secara kesalahan itu secara pribadi, tapi kesalahan kesalahan tersebut itu didatangkan atau datang dari pihak-pihak ketiga yang toksik, yang iri hati sama dia. Sehingga apa? Sehingga kalau saya menangkap sih di sini lebih dominan di masalah pekerjaan ya, sama masalah asmara di sini. Jadi sekali lagi, ini lebih dominan mengenanya itu di masalah pekerjaan sama masalah asmara. Apakah yang lainnya tidak ada? Ya, tetap ada. Masalah yang lainnya itu tetap ada. Cuman yang dominan, yang energi terkuat mengatakan bahwa yang harus di-warning di sini muncul yaitu tadi pekerjaan sama asmara. Jadi sering adanya suatu gejolak dalam asmara, kurangnya stabil, sama di dalam pekerjaannya juga demikian. Sering adanya istilahnya problem-problem, minimal sulit pencapaian target, itu sulit, biarpun minimal itu sangat sulit sekali dia. Apalagi mewujudkan harapan impian ya, bahkan apalagi keberhasilan kesuksesan ini sangat kesulitan orang ini. Ya karena memang ada orang yang toksik gitu loh. Ya. Kira-kira seperti itu. Kalau melihat energinya sih di sini bisa ada dua energi ya, dalam arti gini. Bisa saja ini dia dikacaukan ya, ataupun ada suatu problem itu yang datang dari timbulnya pembicaraan. Artinya dari fitnahan-fitnahan. Nah, bisa saja seperti itu. Dan energi satu lagi bisa bisa saja di sini memang adanya suatu tembakan black magic gitu loh. Jadi seakan-akan tidak ada suatu fitnah sama kalian, tetapi kalian memang tertutup, tertembak energinya, sehingga terjadilah suatu masalah-masalah yang kalian rasakan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi saran saya di sini, nantinya orang ini ataupun shio ini ya, semoga akan bisa terbantukan ya, akan bisa stabil ya, akan bisa stabil untuk apa yang kalian inginkan itu bisa kalian rasakan kembali. Yang jelas shio ini ataupun orang ini harus waspada saja, karena saya menangkap energinya banyak orang yang toksik, banyak orang yang istilahnya itu suka mengadu domba antara kalian ya, sama sama orang-orang yang lainnya, kira-kira seperti itu. Jadi jelas ya, di sini kelihatannya dia senang ketika kalian susah, mendapatkan suatu masalah itu senang ya. Cuman di luarnya saja, ketika kalian dihantam masalah apapun itu, dia seakan-akan ikut ikut prihatin gitu loh ya. Seakan-akan ikut tidak tega lah, ikut menyesal lah, ikut bersedih lah, tapi dibalik itu bohong gitu loh. Ya, bohong. Jadi orang ini hanya memakai topeng saja baik sama kalian ya, seakan-akan ikut merasakan penderitaan kalian, tetapi di balik semua itu dia adanya suatu rasa senang, adanya suatu rasa senyum karena melihat kalian susah, karena melihat kalian terpuruk, kira-kira seperti itu ya. Ya semoga saja dengan nanti dengan show yang keluar itu akan memberikan sebuah pintu jalan rezeki buat kalian.
Ya silakan berdoa semoga menjadi sio kalian ya. Di sini selamat ya, kalian yang mempunyai sio rat ataupun sio tikus ya, ini akan diuntungkan ya di 5 hari ke depan. Kalau secara apa ya, secara kerezekian tadi saya mendapatkan setelah saya deteksi, setelah saya terawang, saya mendapatkan sebuah apa ya, sebuah petunjuk lah. Di sini kelihatannya kalian akan mendapatkan sebuah resekian secara universal ya. Ingat ya, secara universal seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Oke, kita lanjut dulu untuk sio yang maaf untuk clue yang ketiga. Di sini muncul petunjuk 7 koin ya, ada seseorang sedang memandang 7 tumbuhan koin ya. Ini kalau saya tangkap secara energi ya, bisa dikatakan orang ini ataupun sio ini ya nantinya kita juga belum tahu. Yang jelas energinya tertangkap di sini. Dia sering adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran dia di sini gitu loh. Ya, terkadang sering seperti itu. Ya. Dalam arti apa? Ini mungkin secara finansial ya ataupun secara keuangan ya ataupun secara rezekian. Ini bisa dibilang cukup kurang maksimal gitu loh. Jadi orang ini apa ya? Merasakan memang ada rezeki ya, memang orang ini merasakan ada rezeki, cuman bagi dia itu kurang bisa maksimal gitu loh sobat, kurang bisa menutupi apa yang menjadi kebutuhan dia selama ini. Nah kira-kira seperti itu ya, kalau masalah kebutuhan sih ya itu kalian sendiri yang mengetahui, saya tidak akan masuk ya, karena itu ranahnya privasi, kebutuhan apapun itu ya kalian sendiri ya. Oke ya balik ya, yang jelas orang ini selalu adanya suatu apa ya, adanya suatu kepikiran, adanya suatu renungan, adanya suatu angan-angan agar bagaimana bisa mendapatkan sebuah keuangan yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi. Mungkin dengan seperti itu kebutuhan yang selama ini dia tanggung akan bisa tertutupi semua, akan bisa tercukupi semua. Nah, itu yang dirasakan orang ini. Jadi benar-benar energinya sangat berat ya orang ini ya. Cuman saran saya ya apapun itu ya, ketika kalian masih diuji seperti itu ya, kalian harus apa, tetap semangat sobat gitu loh. Karena anggap saja itu sebagai kalian menanam dulu. Nah gitu loh. Nanti kalian harus yakin pasti, ketika memang itu sudah takdirnya, sudah kalian mendapatkan sebuah kerusikan, itu akan apa ya, ibaratnya akan bisa dikasihkan sama kalian. Asalkan satu, kita tetap berjuang, kita harus tetap kerja keras ya untuk bisa, mencapai apa yang kalian inginkan, apa yang sedang kalian pikirkan di sini. Nah, kan seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketika memang kalian masih diuji, apalagi tentang seputar keuangan, kerezekian, finansial, terus kalian itu down, apalagi kalian itu kendor ya, patah semangat lah. Jangan sampai seperti itu. Kalau kalian seperti itu nanti akan kesulitan bangkit sobat gitu loh. Nah, karena apa? Karena kalian di sini insya Allah akan didukung sama sio kalian. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya untuk yang merasakan seperti yang sudah saya sebutkan, ya tetap saja apa ya istilahnya itu, doa. Doa itu harus akan seperti itu. Doa, usaha, ya ikhtiar, ya berjuang keras, ya kira-kira seperti itu. Anggap saja kesulitan itu intinya kalian menanam dulu, gitu loh. Dan kalian harus yakin pasti suatu saat pasti akan memanen hasil buahnya. Nah, makanya saya apa istilahnya membuat readingan ataupun uploadan seperti ini agar saya bisa menemukan sebuah perkiraan sinyal-sinyal nanti di 5 hari ke depan itu kalian bakal menemukan sebuah istilahnya itu memanen gitu loh, merasakan hasilnya yang selama ini mungkin sulit kalian rasakan, sehingga akan membuat sedikit istilahnya itu mengurangi beban kalian lah ya. Karena di sini jelas ya, kalau saya menangkap di sini rata-rata, wow luar biasa sekali ya. Di sini rata-rata faktornya keuangan di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya, faktornya keuangan di sini yang lebih dominan ya. Istilahnya itu lebih untuk membutuhkan masalah kestabilan. Iya, langsung saja kita tarik untuk energi sionya. Silakan berdoa semoga itu akan menjadi sio kalian.
Ya, Bismillah ya, kita lihat sio siapa yang akan diuntungkan. Ini selamat ya kalian yang mempunyai sio ok ya, ataupun sio kerbau. Ini selamat ya, kalian akan mendapatkan sebuah apa ya, sebuah kerezekian di sini. Kalau saya menangkap di sini ini masuk ya untuk sio ok ini, kelihatannya kalian mendapatkan kerezekian secara khusus ya di sini ya. Itu akan bisa lebih mengena. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ingat ya, ini sio ok ini adanya suatu rezekian secara khusus, dalam arti ya bisa berupa uang, bisa berupa materi. Apakah yang lainnya tidak mengena? Ya saya rasa akan mengena. Ya di faktor lain akan mengena, cuman ini yang lebih akan bisa mengena di seputar keuangan saja di sini. Jadi untuk masalah yang lain-lain ya bisa saja mengena, bisa saja tidak di sini. Seperti itu ya. Yang jelas selamat untuk Siok ya. Syukuri, tidak masalah ketika kalian cuma mendapatkan rezeki secara universal. Ya mungkin apa ya, Tuhan lah yang lebih tahu mana yang lebih didahulukan buat kalian yang mempunyai Siok ya, dari permasalahan yang sedang kalian hadapi ataupun yang sedang kalian rasakan selama ini. Oke, kita lanjut untuk clue yang keempat ya. Di sini muncul petunjuk Three of Cup. Ya ada 3 orang masing-masing membawa cup itu ya. Ini kalau saya tangkap secara energi kartu ya bisa dikatakan di sini apa ya, orang ini selalu adanya suatu kebahagiaan gitu ya kan. Bisa dikatakan orang ini sering adanya suatu kebahagiaan. Kalau saya tangkap sih energinya ini bisa dikatakan mungkin apa ya, mungkin dulu ataupun kemarin ini sebelum memasuki 2024 ini yang saya rasakan ya untuk orang ini ataupun sio ini ya, itu sudah adanya suatu perubahan sobat. Gitu loh. Sudah adanya suatu perubahan. Makanya di sini di tahun yang baru ini tahun 2024 ini apalagi masih di bulan Januari. Ini kelihatannya dia merasakan sekali ya perubahan, artinya dia merasakan perubahan yang baik, yang positif. Jadi apa yang sedang dia inginkan, apa yang sedang dia impikan selama ini, harapan selama ini itu kelihatannya bisa bisa dia capai gitu loh. Memasuki tahun 2024 ini khususnya di bulan Januari ini bisa dia rasakan gitu loh. Apakah tidak ada masalah? Ya ada. Semua orang hidup pasti ada masalah. Cuman bagi orang ini ataupun si ini saya merasakan lebih besar keberuntungannya ya, daripada tidak beruntungnya ya. Selama memasuki bulan Januari ini loh, sobat ya. Jadi bisa dibilang seperti itu. Makanya apa ya, saya kok menangkap di sini sepertinya tuh energinya tuh apa ya, stabil lah gitu loh. Jadi tidak ada suatu keterpurukan yang sampai dalam gitu loh. Yang ada mungkin adanya suatu ketenangan jiwa ya, adanya suatu apa ya, istilahnya itu secara kebahagiaan mungkin eh, adanya suatu pertemuan-pertemuan ya. Karena saya menangkap di sini orang ini memang ketika memang dia punya itu dia istilahnya itu tidak pelit gitu loh ya. Tapi dia ini ingin selalu berbagi, ingin selalu menyenangkan orang-orang di sekitarnya, apalagi sama anggota keluarganya. Dia selalu memprioritaskan itu gitu loh. Jadi energinya cukup bagus ya di sini ya. Saya menangkap adanya nanti juga akan ada suatu pertemuan, ada suatu kesenangan-kesenangan yang akan dia rasakan. Meskipun saya mengatakan tadi di sini energinya masih sempat bagus ya, masih masih mantap ya. Nggak tahu ini orangnya siapa ini yang masuk ya. Terus masalah sionya nanti sio apa ya. Yang jelas di sini sangat bagus ya. Saya kok menangkap ya di sini apa ya. Sepertinya orang ini apa ya, istilahnya tuh baru, ya bukan baru sih, yang jelas di sini saya menangkap orang ini bisa dikatakan sudah adanya suatu penetralan-penetralan di sini, luar biasa ya di sini. Seperti itu. Entah dia pernah dinetralkan sendiri, dibuka auranya sendiri, mungkin dia tahu doa dan tata caranya, bisa saja mungkin pernah dibuka sama apa orang-orang yang memang di bidangnya, bisa juga ini apa ya, pernah saya buka untuk secara aura. Yang jelas di sini auranya sudah terbuka di sini. Sempat tertutup, terus dia akhirnya berusaha untuk membuka aura dan ada suatu keberhasilan, adanya suatu pencapaian-pencapaian yang selama ini memang dia rasakan gitu loh. Ini sangat luar biasa ya. Yang jelas di sini ada suatu pembukaan aura di sini ya. Ini auranya maksud saya itu apa ya, istilahnya tuh saya bisa mengetahui gitu loh, dalam arti ini pernah dibuka aura ataupun belum ya di sini. Ini kelihatannya sudah apa ya, sudah dibuka ini auranya gitu. Kalau secara aura apa ya, kalau secara aura alami ya, dalam arti belum adanya suatu tembakan ya, masih murni lah, belum ada suatu tembakan, beda gitu loh.
Tapi saya sekali lagi merasakan ini pernah dibuka aura ini kayaknya. Jadi aura kalian sudah bagus di sini. Seperti itu. Iya, silakan berdoa semoga ini akan menjadi sio kalian. Oke, kita lihat untuk sionya. Di sini selamat ya kalian yang mempunyai sio tiger ataupun sio harimau. Ini selamat ya, sio kalian keluar. Ini kalau saya menangkap ya untuk sio tiger ini bagus ya. Bisa dikatakan di sini karena memang ada suatu pembukaan aura ya. Ini kelihatan sudah pernah dibuka dan bisa dikatakan energinya semakin bagus. Tingkat pembukaan auranya itu semakin semakin terang di sini ya. Ini bisa mendapatkan apa ya, eh, suatu unsur keduanya ya di sini ya. Jadi sio tiger ini bisa dikatakan nantinya akan ada suatu rezeki ya secara khusus bisa mengena dan juga rezeki secara universal. Ini mengena ini luar biasa ya untuk sio yang mempunyai sio tiger ya. Akan ada suatu kesenangan yang luar biasa, mungkin juga akan ada suatu pertemuan-pertemuan di sini. Jadi sekali lagi sio tiger kali ini diuntungkan karena kalian mendapatkan dua rezeki yaitu baik secara khusus ataupun yang secara universal ini akan menghantam kalian di sini. Ini luar biasa ya energinya sio tiger ya di sini ya. Mantap. Kita lanjut untuk clue yang kelima. Di sini muncul petunjuk 5 koin. Ya 5 pentacles sama seorang sedang sakit ini kelihatannya membawa tongkat ya, sama perempuan rada tua itu ada di depannya. Ini kalau saya tangkap ya secara energi bisa dikatakan orang ini selalu ada suatu keterpurukan ya ataupun sio ini ya. Mungkin dulu ataupun kemarin ya sempat tahun kemarin sempat mengalami keterpurukannya. Bahkan sampai saat ini pun memasuki awal tahun 2024 di bulan Januari ini sempat merasakan masih keterpurukan gitu loh. Seperti itu. Kalau saya menangkap sih di sini ada suatu hal yang membuat secara dominan ya ini nggak tahu energinya siapa ini yang banyak masuk ya ibaratnya saya suruh menyampaikan di sini yang lebih dominan yaitu di faktor keuangan ya sama di faktor asmara di sini. Jadi orang ini sering dihantam di faktor asmara sama keuangan. Ingat ya, apakah cuman itu? Apakah tidak ada faktor lain? Ya ada. Tetap penjelasannya seperti yang sudah saya jelaskan. Cuman yang lebih dominan, yang lebih kuat saya merasakan adanya suatu penyampaian di sini yang mendapatkan kesulitan yaitu tentang seputar keuangan sama asmara. Ya, jadi bisa dibilang memang apa ya sering adanya suatu ya mungkin adanya suatu pengkhianatan di sini ya orang-orang di sekitar dia, orang-orang yang dia kenal ataupun orang-orang di sekeliling dia yang itu membuat dia merasa dirugikan di sini. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini apa ya selalu banyaknya hambatan apa yang dia capai akan kestabilan keuangan, apa yang dia capai akan kestabilan tentang asmara ini banyak apa ya banyak goyah di sini sobat. Jadi sering dihantam sebuah problem, sering dihantam sebuah masalah-masalah di sini. Cuman saran saya ya di kartu ini bisa dikatakan apapun itu ya nanti kalian sikap itu menyikapinya itu dengan secara energi gitu loh, dengan istilah batinia ya, harap dipekahkan kembali secara hati, secara feeling, secara insting ya. Kalian harus lebih dipekahkan lagi sobat. Dalam arti gini, ketika kalian dihantam masalah, itu cobalah kalian apa ya, kalian renungi ya, masukkan dalam hati ini masalah ini apakah memang secara apa ya, secara logika ataupun atau di luar logika. Saya yakin ini adanya suatu permasalahan itu muncul di luar logika gitu loh. Jadi ketika kalian cari solusi untuk masalah penyelesaian secara logika ini tidak akan nyambung sobat, masih ada kesulitan. Tetapi ketika kalian merasakan secara batinnya, oh memang ini masalah tidak logika dan kalian selesaikan
secara energi juga mungkin adanya suatu pembukaan-pembukaan aura, di sini akan bagus. Nah, kira-kira di situ letak kuncinya ya. Jadi biar bagus di sini, biar tidak mengalami kesulitan karena di sini jelas ya, mengibaratkan ketika kalian ingin mencapai kesetabilan dalam arti masalah keuangan ataupun asmara, kalian jangan sampai salah jalan di sini. Gitu loh. Maksudnya salah jalan yaitu tadi. Ya, kalian harus bisa merasakan ataupun membedakan ini masalah logika atau sudah di luar logika. Nah, itu yang saya maksud jangan sampai salah jalan di situ. Ya biar mendapatkan sebuah keselarasan kembali, mendapatkan sebuah kesetabilan kembali yang selama ini mungkin kalian uh, inginkan. Dan seperti itu ya. Ini kelihatannya kan bagus ya ketika kalian tidak salah jalan, ya kalian yang sendiri yang merasakan apakah masalah itu perlu diselesaikan secara logika ataukah permasalahan ini memang solusinya diperlukan secara di luar logika dalam arti ya ada suatu energi yang itu akan bisa membantu membuka aura kalian. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita lihat untuk sionya. Semoga itu akan menjadi sio kalian. Oke, kita lihat untuk sio yang akan diuntungkan ya. Ini selamat ya kalian yang mempunyai sio pik ya. Nah, ataupun sio BB ya di sini. Ada muncul sio pik. Kalau saya setelah saya deteksi secara penerawangan ya, di sini kelihatannya apa ya, bisa dibilang sio pik ini akan mendapatkan sebuah kerezekian secara universal ya di sini. Secara universal. Ya, selamat ya. Oke, langsung ya di clue yang terakhir. Di sini muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada satu orang memegang dua koin tingginya berbeda. Ini kalau saya tangkap energi dari getaran kartu ya di sini. Nggak tahu ini orangnya siapa ataupun mempunyai sio apa. Yang jelas di sini saya menangkap energi bahwa adanya kesulitan sobat. Seperti itu. Jadi ini kelihatannya mengena semua faktor di sini. Entah masalah entah ada yang terkena kesulitan masalah asmara, kesulitan masalah pekerjaan, masalah keuangan, juga masalah kesehatan dan lain-lain. Yang jelas di sini orang ini ataupun sio ini berusaha untuk bisa apa ya menyetabilkan lagi, berusaha untuk bisa menyeimbangkan lagi apa yang selama ini dia rasakan dalam hal-hal kesulitan. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan adanya suatu perjuangan di sini, adanya suatu usaha keras ya, adanya suatu apa ya, bisa dikatakan semangat, sangat semangat sekali karena dia merasakan gitu loh. Karena mungkin dia juga tidak nyaman lagi gitu loh akan hal-hal yang selama ini menghantam dia sehingga dia adanya suatu keterpurukan. Dia tidak nyaman sekali dengan itu semua. Makanya di sini terlihat bahwa dia sedang berusaha keras, sedang berjuang keras untuk bagaimana bisa menyetabilkan, bagaimana untuk bisa menyeimbangkan agar mungkin lepas dari suatu masalah yang selama ini sedang menjerat dia atau yang selama ini sedang dipikirkan. Ini luar biasa ya energinya ya. Benar-benar saya menangkap di sini hampir adanya suatu rasa kewalahan gitu loh. Karena memang masalah-masalah itu ya memang banyak terjadi gitu loh. Ya, seperti itu ya. Hampir hampir-hampir kewalahan. Cuman saya menangkap di sini kalian masih diuntungkan ya dalam arti diuntungkan itu tertangkap banyak juga sih di sini. Yang ketika dihantam masalah biarpun merasa kelelahan, merasa kewalahan ya, tapi masih adanya suatu semangat. Itu yang menjadi respon yang baik. Jadi kalian masih ada suatu semangat untuk bisa memperbaiki di sini karena memang terlihat perjuangan kalian, kerja keras kalian, usaha kalian di sini untuk bisa menyetabilkan. Oke sobat ya sekarang langsung saja kita tarik untuk energi sionya. Silakan berdoa semoga itu menjadi sio kalian.
Kita lihat ini ya, ini siapa yang sebagai penutup ya. Ini selamat ya kalian yang mempunyai shio roster ataupun shio ayam. Ya, sekali lagi shio roster ataupun shio ayam kalian diuntungkan ya. Ya di sini ya. Ini kalian rupanya terkena banyak faktor di sini. Kalau secara deteksi ataupun setelah saya terawang ya di sini, ini kelihatannya shio ayam ini apa ya, lebih diuntungkan di seputar rezekian secara khusus ya di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi shio ayam ini apa ya, rezeki secara khusus di sini. Bisa materi, bisa keuangan. Ini yang cukup apa ya, cukup menggebrak ya. Dalam arti 5 hari ke depan ini kelihatannya akan ada suatu hal-hal bagus sih. Bisa saja seperti itu ya. Ini selamat ya sekali lagi untuk Shio roster ya, tidak masalah ya. Sekali lagi bukan hanya Shio roster saja, 6 Shio ini ya, ketika mungkin tadi ada yang mendapatkan rezeki kedua-duanya, entah itu secara khusus maupun secara universal, itu ya syukur alhamdulillah ketika kalian mendapatkan kedua-duanya. Ketika kalian mendapatkan satu ya, mungkin secara rezekian khusus ataupun secara universal, ketika itu mengena salah satunya tetap syukuri saja. Apakah ketika mendapatkan rezeki secara khusus, terus yang secara universal tidak bisa mengena? Ya tidak begitu juga, pasti akan mengena, cuman kan lebih dibutuhkan gitu loh sahabat, yang lebih dibutuhkan mungkin Sang Maha Kuasa itu tahu gitu loh, mana yang lebih dulu diberikan sama kalian agar kalian sedikit adanya suatu lepas dari sebuah beban yang selama ini membuat kalian bersedih, membuat kalian apa istilahnya itu banyak banyak kekecewaan, itu akan bisa lebih bahagia, lebih istilahnya lebih nyaman, lebih tentram lagi, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, selamat sekali lagi kalian yang akan diuntungkan. Ini benar-benar energi dari 6 shio yang terkuat. Di sini ada shio god ataupun kambing, rats ataupun tikus, ox ataupun kerbau, tiger ataupun harimau, pig ya, ataupun shio bebe, dan roster ataupun shio ayam. Di sini selamat sekali lagi shio yang sudah keluar. Ya sering saya mengatakan saya akan selalu menguak ya di setiap bulannya. Ini kan masuk bulan Januari dan saya akan selalu membongkar ataupun menguak misteri-misteri di balik bulan Januari ini. Ya, sekali lagi saya pernah mengatakan saya apa ya, jalannya rezeki itu kan tidak melalui satu gitu loh. Ada yang dari shio, ada yang dari zodiak, ada yang dari tanggal lahir, weton dan lain-lain. Nah, kemarin kan sudah tanggal lahir memasuki bulan Januari kan sudah. Terus masalah zodiak sudah ya kemarin. Nah, sekarang shio. Ya siapa tahu kali ini rezeki kalian dilewatkan melalui pintu shio kalian masing-masing. Ya ingat ya, semoga ini akan bisa tepat, akan bisa resonate ya, meskipun di sini banyak banyak kesamaan gitu loh. Maksud saya tidak mungkin toh shio kambing ini dimiliki satu orang. Kan seperti itu kan banyak ya. Shio kambing itu yang memiliki bahkan jutaan orang yang hampir mempunyai shio kambing. Nah, maksud saya kan seperti itu ya. Semoga ini tetap mengena sama kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, tanpa terkecuali siapapun itu semoga akan bisa mengena sama kalian meskipun banyak kesamaan shio. Nah, kira-kira di situ ya, semoga bisa dipahami. Nah, oke sobat ya, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, mungkin ketika shio kalian belum keluar, insya Allah akan ada tema lain ya yang memasuki bulan Januari. Selamat ya. Sekali lagi semoga ini akan benar-benar bisa resonate dan kalian akan menemukan sebuah kebahagiaan dan ada sebuah apa ya istilahnya itu, lepas dari sedikit beban kesusahan. Oke, mungkin itu dulu ya untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat ya. Ya sikapi ini semua dengan bijaksana. Karena apa? Karena saya kan nggak tahu nama kalian. Saya kesulitan di situ, makanya saya tarik secara luas gitu loh, secara acak. Nah, seperti itu ya. Ketika kalian ingin tepat ya balik lagi silakan konsul secara pribadi kan seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah sobat ya. Dan itu sudah di luar logika. Ya kalau bisa sih ini saran jangan dibiarkan. Benar-benar jangan dibiarkan karena sudah banyak sekali yang konsul di channel Ruang Batin itu sudah habis-habisan, sudah hancur-hancuran, sudah semakin hari semakin terpuruk lah. Itu sudah banyak sekali gitu loh. Akhirnya ya adanya suatu penetralan, adanya suatu pembukaan aura lagi
Cuman kan di sini ya jangan sampai kalian menunggu sampai habis-habisan sebelum itu mengakar semua dan mengena semua. Nah, ya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi ini kan masalah di luar logika. Yang mudah satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar sobat, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberi solusi. Nah, akhirnya aura kita bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk gitu loh. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, kan seperti itu ya, minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar-ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Ya kita harus yakin, ya kita harus pasrah. Intinya kunci terakhir kita harus pasrah ataupun kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah. Karena apa? Karena kita sudah berjuang keras untuk bisa mengubah nasib kita sendiri-sendiri. Nah, di situ ya letaknya ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, apapun itu ya, harus tetap semangat ya. Semoga itu akan menjadi manfaat, informasi ini akan menjadi manfaat buat kalian semua. Oke ya, sekali lagi saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.